Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hizra Edumbela dari kelas A Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang reproduksi pada tumbuhan sebagai tugas dari mata kuliah Struktur Perkembangan Tumbuhan 2. Nah, yang pertama itu ada reproduksi dan asal sporofit. Sporofit menghasilkan sel khusus yang disebut sporosit yang menjalani produksi meisosis spora haploid. Nah, spora berkecambah untuk membentuk gametofit di dalamnya dan gamet diproduksi. Gamet berfungsi untuk membentuk zigot diploid dari embrio atau sporopit muda dan berkembang. Pada kebanyakan pteridofit, spora hanya memiliki satu ukuran yang diproduksi, di mana tanaman jenis ini dideskripsikan sebagai makhluk homospora, di mana setiap spora memiliki potensi untuk berkembang menjadi gametofit yang menghasilkan sel telur dan sperma. Dan sebaliknya, sporofit dari beberapa pteridofit ini menghasilkan spora dengan dua ukuran dan memiliki potensi yang berbeda, di mana disebut mikrospora dan megaspora. Di mana untuk mikrospora dia berkembang menjadi gametofit yang menghasilkan sperma, dan untuk megaspora dia berkembang menjadi gametofit yang menghasilkan sel telur. Reproduksi pada gimnospermae dan aenospermae pada dasarnya serupa, namun terdapat beberapa perbedaan utama, termasuk lokasi pada sporofit ovula yang mengandung megasporomia. Kemudian untuk perkembangan benih di Aenospermae. Aenospermae adalah famili tumbuhan berbunga yang memanfaatkan bunga untuk reproduksi seksual, di mana menghasilkan produksi buah-buahan untuk mendorong penyebaran benih. Nah, di sebagian besar taksa dikotil, setelah pembuahan ganda, endosperma memulai perkembangan yang relatif cepat dengan banyak divisi, di mana pengangkutan nutrisi ke dalam kantung embrio dan endosperm dari jaringan sporofit biasanya bersifat apoplastik yang melalui transfer sel. Nah, transfer nutrisi antara endosperm dan embrio dapat berupa apoplastik atau simplastik melalui plasmodesmata, dan ovula pada kantung embrio bertambah besar secara bersamaan selama periode ini, di mana pembagian pertama zigot biasanya itu melintang tetapi terkadang miring, yang menghasilkan sel apikal dan basal, dan sel basal biasanya relatif besar dan sangat faktual. Selanjutnya untuk perkembangan buah dan peran buah dalam penyebaran benih. Buah adalah oparium yang matang yang memiliki bagian mulut yang menempel seperti wadah, kemudian memiliki kelopak atau braks. Buah adalah karpel yang terdiri dari satu karpel atau beberapa karpel yang menyatu tanpa bagian mulut yang melekat. Contohnya adalah kacang, tomat, dan persik. Buah seperti itu berkembang dari hipogini, di mana oparium lebih unggul, dan buah agregat adalah buah yang terdiri dari beberapa atau banyak karpel buah tunggal seperti stroberi dan raspberry. Kemudian untuk morfogenesis bunga. Bunga adalah struktur yang menentukan pertumbuhan vegetatif tanaman. Namun pada tanaman keras, apeks mulut baru terbentuk berulang kali dan berbunga terjadi sepanjang umur tanaman. Nah, sebelum induksi bunga, ruas puncak pucuk vegetatif biasanya memanjang dan banyak tunas lateral dapat dimulai di bawah meristem apikal. Sedangkan untuk meristem oral biasanya menjadi jauh lebih luas daripada keadaan vegetatifnya, dan kecepatan pembelahan sel meningkat. Adapun analisis genetik telah mengidentifikasi sekitar 80 gen yang berfungsi dalam beberapa jalur genetik yang mengontrol transisi vegetatif ke keadaan oral. Kemudian peran sitoskeleton dalam pertumbuhan tabung serbuk saring. Nah, pertumbuhan tabung serbuk saring melalui kepala putih dan gaya adalah salah satu contoh paling dramatis dari pertumbuhan sel di kerajaan tumbuhan. Seperti pada Diamais, tabung serbuk saring dapat memanjang sepanjang 50 cm dalam bentuk 24-36 jam dengan kecepatan sekitar 0,5 sampai dengan 0,7 cm per jam. Kemudian untuk reproduksi pada betina dan embriogenesis. Nah, pembentukan gamet betina yang termasuk dalam megagametosis
ini dapat dibagi menjadi dua tahap, yakni megasporogenesis dan megagametogenesis. Dalam megasporogenesis, sel induk megaspor diploid mengalami meisosis untuk menghasilkan 4 megahaploid spora. Kemudian diikuti oleh megagametogenesis di mana 4 haploid megaspora menjalani serangkaian mitosis dan nuklir yang kompleks untuk menghasilkan berbagai sel N, 3N, 5N, dan bahkan 6N yang membuatnya menjadi megagametovid dewasa. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.